Membela pemimpin seharusnya berlandaskan akal sehat, bukan fanatisme. Namun anehnya Gibran yang penuh kontroversi justru masih memiliki barisan yang mati-matian pasang badan. Padahal cara naiknya dipenuhi tanda tanya, kapasitasnya sering diragukan, dan alasan ia terus dipertahankan pun tak pernah jelas. Maka muncul pertanyaan besar. Apa masih ada jawaban logis yang bisa mereka berikan? Video ini akan membuka 4 pertanyaan paling sulit yang akan membuat siapapun yang membela Gibran terpaksa berpikir 2 kali. Pertama, apakah adil kalau seseorang bisa jadi wapres hanya karena aturan diubah mendadak lewat pamannya di MK? Publik masih sangat jelas mengingat bagaimana aturan soal batas usia calon wakil presiden diubah secara mendadak. Putusan itu keluar persis sebelum masa pendaftaran. Dan yang kebetulan diuntungkan hanyalah satu nama, Gibran Rakabuming. Lebih mencurigakan lagi, proses sidang itu dipimpin oleh pamannya sendiri, seorang hakim konstitusi. Apakah itu kebetulan atau memang sudah diskenariokan sejak awal? Mari renungkan baik-baik. Kalau aturan bisa diubah hanya demi satu orang, bagaimana nasib hukum untuk rakyat biasa? Apakah keadilan kini hanya berlaku bagi mereka yang punya keluarga di puncak kekuasaan? Bukankah Mahkamah Konstitusi seharusnya jadi benteng terakhir hukum, tempat rakyat percaya bahwa aturan ditegakkan tanpa pandang bulu? Pertanyaannya semakin tajam. Adakah alasan logis yang benar-benar bisa membenarkan situasi seperti ini? Atau semua ini hanyalah permainan politik yang dibungkus dengan kata putusan hukum? Kalau proses untuk naik ke jabatan saja sudah penuh konflik kepentingan, apa pantas publik diminta menerima begitu saja? Apakah keadilan sekarang bisa dibeli dengan kedekatan keluarga dan kekuasaan? Jangan-jangan yang terjadi justru sebaliknya. Hukum kehilangan wibawanya karena dipakai untuk melayani kepentingan segelintir orang. Dan kalau itu benar, siapa yang sebenarnya sedang dikhianati? Rakyatlah yang jadi korban. Bukankah keadilan seharusnya ditegakkan bukan untuk satu orang, bukan untuk satu keluarga, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia? Kedua, apakah layak seorang wapres kalau setiap kali ditanya soal negara jawabannya singkat, kaku, bahkan sering tidak nyambung? Sebagai wakil presiden, tugasnya bukan sekadar hadir di acara resmi atau duduk manis di podium. Ia dituntut memahami masalah serius, ekonomi yang makin sulit, harga pangan yang menekan rakyat, energi yang rawan krisis, sampai pendidikan yang tidak merata. Semua ini bukan sekadar wacana, tapi masalah nyata yang setiap hari dirasakan masyarakat. Tapi publik sering menemukan hal yang membingungkan. Ketika Gibran ditanya soal kebijakan, jawabannya kerap terlalu pendek, bahkan terkesan tidak menjawab inti pertanyaan. Misalnya, ditanya soal langkah mengatasi harga beras, jawaban hanya sebatas itu kewenangan kementerian. Atau ketika ditanya soal arah kebijakan ekonomi, balasannya datar dan tidak memberi penjelasan apa-apa. Pertanyaannya, apakah pola seperti ini pantas datang dari seorang wakil presiden? Rakyat butuh jawaban yang memberi kejelasan, bukan sekadar kalimat pendek yang tidak memberi arah. Kalau setiap pertanyaan serius hanya dijawab dengan kalimat singkat, apa artinya jabatan setinggi ini dipegang? Wajar bila keraguan muncul. Apakah ini tanda kapasitas yang memang belum matang, atau memang tidak siap menghadapi beban besar sebagai pemimpin? Dan kalau orang nomor 2 saja sudah tampak tidak mampu menjelaskan hal-hal mendasar, bagaimana rakyat bisa percaya bahwa persoalan bangsa benar-benar sedang ditangani dengan serius? Negara ini tidak bisa dijalankan hanya dengan diam dan jawaban singkat. Rakyat menunggu penjelasan yang jelas, bukan sekadar kalimat yang membiarkan masalah tetap menggantung. Kalau keadaan ini terus berlanjut, siapa yang akan menanggung akibatnya kalau bukan rakyat sendiri? Ketiga, apakah kursi wapres pantas dijadikan tempat magang hanya karena semua kelemahan ditutup dengan alasan masih muda, masih belajar? Sering kita dengar pembela berkata, namanya juga anak muda, wajar kalau masih belajar. Kalimat ini terdengar manis, bahkan simpatik. Tapi mari berpikir jernih, jabatan wakil presiden bukan ruang kelas, bukan tempat latihan, apalagi ajang coba-coba. Kursi wapres adalah jabatan politik tertinggi kedua di republik ini. Dan siapapun yang duduk di sana memikul tanggung jawab atas hidup 270 juta rakyat. Apakah logis kalau kelemahan seorang pemimpin selalu ditutup dengan alasan masih belajar? Kalau rakyat bertanya soal kebijakan ekonomi, lalu jawabannya minim isi, apakah cukup dimaafkan dengan dalih masih muda?
Kalau pemimpin terlihat tidak siap menghadapi isu besar negara, apakah pantas jawabannya lagi-lagi, ya wajar, masih belajar? Rakyat tidak sedang mencari guru yang sabar menghadapi murid, rakyat butuh pemimpin yang siap bekerja. Mari lihat kondisi nyata. Ekonomi sedang sulit, lapangan kerja semakin sempit, harga kebutuhan pokok naik, dan utang negara terus menumpuk. Di tengah situasi ini rakyat jelas tidak bisa menunggu. Pertanyaannya, apakah adil menjadikan seluruh rakyat Indonesia sebagai korban eksperimen politik hanya demi membela seseorang yang belum matang secara politik? Kursi wakil presiden bukan tempat magang. Di level setinggi ini trial and error bukan pilihan. Satu keputusan keliru bisa berimbas pada jutaan rakyat. Kalau logika masih belajar diterima, maka jabatan tinggi negara akan berubah jadi ajang percobaan. Dan itu berbahaya, karena taruhannya adalah nasib bangsa, bukan sekadar nilai rapor. Ada hal lain yang lebih penting. Usia muda bukan alasan untuk gagal. Di banyak negara lain, ada pemimpin muda yang justru mampu tampil matang, berani mengambil keputusan dan menawarkan gagasan segar. Mereka muda, tapi jelas kapasitasnya. Artinya, yang muda pun bisa, asal memang punya kualitas. Jadi, kalau yang ditampilkan hanya kelemahan, dan itu terus-menerus ditutupi alasan, bukankah ini tanda bahwa jabatan tinggi ini hanya dipakai sebagai simbol, bukan benar-benar amanah? Lalu, bagaimana dengan rakyat? Haruskah 270 juta orang rela dipimpin dengan standar rendah hanya karena alasan usia? Apakah bangsa sebesar Indonesia pantas menggadaikan masa depannya demi membela seseorang yang masih belajar? Inilah pertanyaan yang tidak mudah dijawab para pembela. Karena sesungguhnya alasan masih muda hanyalah tameng. Sebab ketika amanah sudah diemban, usia bukan lagi alasan. Yang dilihat adalah kapasitas. Dan kalau kapasitas itu belum siap, berarti yang salah bukan rakyat yang mengkritik, tapi mereka yang memaksakan kursi tinggi ditempati orang yang masih butuh belajar. Keempat, apakah membela Gibran hanya karena dia anak Jokowi bisa disebut logis, atau sebenarnya fanatisme buta? Inilah titik paling krusial. Banyak pembela tidak lagi menilai Gibran dari kapasitasnya sebagai individu, tapi dari statusnya sebagai putra seorang mantan presiden. Nama Jokowi dijadikan tameng, seolah itu cukup untuk menutup kelemahan dan kekurangan yang terlihat jelas di depan publik. Padahal, demokrasi yang sehat tidak boleh diwariskan hanya karena garis keturunan. Demokrasi seharusnya berbasis kemampuan, rekam jejak, dan keberanian menghadapi masalah rakyat, bukan sekadar siapa ayah atau pamannya. Kalau alasan membela hanyalah faktor keluarga, lalu apa bedanya dengan politik dinasti yang selama ini dikritik keras? Bukankah dulu masyarakat menolak praktik kekuasaan yang hanya berputar dalam lingkaran keluarga? Mengapa sekarang justru ada yang menutup mata hanya karena nama besar seorang ayah yang pernah menjabat presiden? Pertanyaan pentingnya, apakah rakyat harus menutup mata terhadap kelemahan nyata hanya karena terikat pada sentimen emosional? Apakah bangsa sebesar Indonesia harus rela menggadaikan standar kepemimpinan hanya demi menjaga fanatisme pada satu keluarga politik? Mari renungkan lebih dalam. Kalau pembelaan terhadap Gibran tidak didasarkan pada kualitas, tapi hanya karena ia anak Jokowi, maka itu bukan lagi logika sehat. Itu fanatisme. Dan fanatisme seperti ini berbahaya, karena membuat orang berhenti berpikir objektif. Semua kelemahan dianggap wajar, semua kritik dipatahkan dengan alasan darah dan garis keturunan. Padahal, rakyat butuh pemimpin yang berdiri di atas kakinya sendiri, bukan sekadar menumpang pada nama besar keluarganya. Bukankah ironis jika sebuah bangsa besar yang menjunjung demokrasi justru terjebak pada pola lama yang diwariskan turun-temurun? Bukankah itu sama saja merusak prinsip keadilan, di mana jabatan publik seharusnya terbuka untuk siapapun yang berkompeten, bukan hanya mereka yang lahir dari keluarga tertentu? Jadi sekali lagi pertanyaannya tajam. Apakah membela seorang wakil presiden hanya karena ia anak Jokowi bisa disebut logika sehat, atau justru fanatisme buta yang berbahaya bagi demokrasi kita? Inilah rangkaian pertanyaan yang seharusnya dijawab oleh siapapun yang ingin membela Gibran. Bukan sekadar soal usia, bukan soal pengalaman, bukan soal gaya bicara, apalagi soal garis keturunan. Karena jabatan wapres bukan hadiah keluarga, melainkan amanah besar yang dipertaruhkan di atas penderitaan rakyat. Sekarang pertanyaannya, beranikah mereka menjawab jujur, atau hanya akan terus bersembunyi di balik alasan yang rapuh? Monggo yang mau menanggapi silahkan tulis.